Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini adalah majelis pertama kita membahas kitab fikih Manhajus Salikin, yang secara harfiah artinya metodologi orang-orang yang menempuh perjalanan, yakni fikih atau ibadah yang dengan itu seseorang menuju Allah Ta'ala dengan ibadah di atas ilmu. Buku ini karya Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di, dua bacaan, As-Sa'di atau As-Sa'di, yang termasuk ulama besar di Arab Saudi, termasuk guru utama dari Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Beliau, ini penulis buku ini Manhajus Salikin, memiliki kitab yang terkenal ya, Tafsir As-Sa'di, Tafsir Al-Karimir Rahman. Beliau dahulu setelah belajar, beliau mengajar dari pagi sampai malam, dimulai dari ba'da sholat subuh sampai syuruk, lalu pulang menjelang atau sebelum zuhur kembali ke masjid sekitar jam 10, lalu ta'lim sampai zuhur, lalu pulang asar kembali lagi dan mengajar sampai maghrib, lalu maghrib sampai isya. Demikian agenda mengajar beliau rahimahullah. Beliau orang Saudi ya, orang Qasim atau Unaizah, yang mana ulama Saudi itu secara umum fikih mereka itu beraroma Hambali. Fikih mereka beraroma Hambali, yakni di atas fikih Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Nah, kita mengetahui bahwa madrasah fikih itu ada 4 yang besar, yaitu Abu Hanifah di Kufah, tempatnya Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Lalu Anas bin Malik di Madinah. Anas bin Malik di Madinah, tempatnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengajar, menyebarkan ilmu. Lalu Asy-Syafi'i di Baghdad dan di Mesir rahimahullah, yang wafat tahun 204 Hijriah. Dan berikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang yang junior di antara mereka karena wafatnya belakangan. Di antara keistimewaan dari fikihnya beliau rahimahullah, beliau menghimpun fikih ulama-ulama sebelumnya. Beliau berguru kepada Al-Qadhi Abu Yusuf, yang merupakan murid utama Abu Hanifah, dan juga mengambil fikihnya Syafi'i secara langsung. Dan Syafi'i termasuk murid utamanya Imam Malik, yang hafal kitab Al-Muwatta ketika berusia 10 tahun. Di samping luasnya hafalan Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, kana Ahmad bin Hanbal yahfadhu alfi hadis.
Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Az-Zahabi mengomentari riwayat ini. Riwayat ini mutawatir sampai kepada Ahmad bin Hanbal. Yang ini menunjukkan keluasan ilmunya dan fikihnya. Dan 1 juta hadis ini meliputi sabda Nabi maupun ucapan para sahabat dan fatwa para tabi'in, baik yang sahih, lemah maupun palsu. Sepeninggal beliau, maka fikihnya beliau dibukukan oleh murid-muridnya. Di antara orang yang hidup sepeninggal beliau, yaitu Abu Bakar Al-Khallal, yang menjelajahi bumi Timur Tengah dari timur ke barat untuk mengumpulkan fikihnya Ahmad bin Hanbal. Lalu dikoreksi ulang, dirapikan oleh Imam Al-Khiraqi yang kitab terkenalnya bernama Mukhtasar Al-Khiraqi. Kitab ini cukup tebal, yang berisi rangkuman yang mu'tamad menurut beliau dari mazhab Abu Ahmad bin Hanbal. Dan kitab ini dihafal oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, orang yang kita kenal ya, sering kita dengar namanya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang punya kitab dalam bab tauhid, Lum'atul I'tiqad, yang pernah dibahas di sini ya. Beliau menghafal kitab itu, dan juga beliau termasuk pakar hadis. Beliau mensyarahnya dengan nama Al-Mughni. Dan beliau juga memiliki kitab ringkasan fikih mazhab yang bernama Umdatul Fiqh. Lalu datang orang-orang setelahnya, setelah beliau, yang semuanya merujuk kepada fatwa dan pendapatnya beliau. Karena beliau dalam mazhab Hambali seperti Imam An-Nawawi dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 ulama besar yang menjadi rujukan para Syafi'iyah, yaitu Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Di dalam mazhab Hambali itu ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di samping yang lainnya yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi, penyusun Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Ibnu Taimiyah, ya, nampaknya Al-Jaddu sang kakek, karena Ibnu Taimiyah ada 2, Ibnu Taimiyah kakek dan Ibnu Taimiyah Al-Hafidh, yakni sang cucu. Keduanya bermazhab Hambali. Lalu muncul kalangan mutaakhirin yang mencoba meringkasnya lagi hingga muncul beberapa kitab. Di antaranya yang terkenal adalah Bidayatul Abid karya Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li, orang Yaman, yang hanya fokus menjelaskan fikih ibadah, yaitu toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, plus jihad sebagai ibadah terbesar. Yang lainnya Akhsarul Mukhtasarat karya Ibnu Balban. Yang lainnya adalah kitab Dalilut Talib Linailil Matalib karya orang Mesir, ulama Mesir, Mar'i Al-Karmi. Dan kitab ini dihafal oleh penyusun kitab ini, Abdurrahman As-Sa'di. Penyusun kitab ini, Manhajus Salikin, itu dihikayatkan beliau hafal kitab Dalilut Talib Linailil Matalib dalam mazhab Hambali. Yang lainnya adalah Zadul Mustaqni karya Al-Hajjawi, yang ini masyhur di Arab Saudi dan dihafal. Dan Ibnu Utsaimin hafal kitab tersebut, Zadul Mustaqni, fi Ikhtisaril Muqni, yang sekarang juga masih dihafal di dalam forum atau majelis Hifdzu Al-Mutun di bawah asuhan Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Khatib Masjid Nabawi. Versi online juga ada, dibuka tiap tahun. Kemudian pendapat-pendapat dalam kitab-kitab ini semuanya merujuk kepada satu orang yang mereka unggulkan dalam
ulama Hanabilah mutaakhirin, yaitu Al-Bahuti atau Al-Buhuti. Dua bacaan, Bahuti atau Buhuti, yang memiliki dua karya besar yang bernama Kasyaful Qana' dan Syarhu Muntahal Iradat. Nah, kemudian datanglah Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah yang lahir pada tahun 1307 Hijriah dan wafat tahun 1376 Hijriah. Ya, kurang dari 50 tahun yang lalu wafatnya. Beliau mencoba menyusun kitab fikih yang ringkas dan tidak terikat dengan mazhab jika ada pendapat yang beliau nilai lebih rajih. Maka dikatakan beliau itu aromanya Hambali tapi tidak fanatik. Ketika beberapa perkara beliau keluar dari mazhab karena memandang lebih kuat. Dan ini diamalkan oleh banyak ulama, di antaranya Ibnu Qudamah dan juga Ibnu Taimiyah. Contoh yang mu'tamad dalam mazhab dalam masalah haid, nanti kita bahas, mereka menentukan waktu dalam kapan wanita itu minimal usianya bisa haid. Haid itu minimal berapa hari, berapa maksimalnya, berapa durasinya suci, berapa maksimal mereka berhenti haid, menopause. Dalam mazhab disebutkan minimal wanita haid itu usia 9 tahun. Maka sebelum itu jika keluar darah dianggap istihadhah. Dan minimal haid itu yaumun walailah, sehari semalam itu minimal, yakni 1 kali 24 jam. Maka jika darahnya berhenti, maka tidak buru-buru dianggap suci sampai berlalu sehari semalam. Maksimalnya berapa? Haid itu 15 hari. Maka jika hari ke-16 tetap keluar darah, maka dianggap darah istihadhah, darah rusak, wajib sholat, mandi dan sholat. Maksimal wanita haid usia 50 tahun. Ini mu'tamad dalam mazhab. Mu'tamad artinya yang resmi dalam mazhab, yang diolah oleh ulama-ulama Hanabilah, tetapi ini tidak disetujui oleh beberapa ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah, seperti Ibnu Taimiyah, seperti penyusun kitab ini. Mereka mengatakan tidak ada batasan waktu yang lebih tepat karena memang hadisnya tidak ada. Maka dikembalikan kepada uruf, yaitu dengan cara kebiasaan wanita itu berapa haidnya, dan juga jika tidak memungkinkan maka menggunakan cara identifikasi darahnya, karena darah haid dengan istihadhah bisa dibedakan. Atau jika kesulitan maka menggunakan umumnya wanita, yaitu haidnya itu 6 atau 7 hari. Nah, intinya bahwasanya beliau tidak berusaha mengikuti yang rajih di antara pendapat-pendapat para ulama sesuai dengan kadar keilmuan beliau rahimahullah. Nah, pembukaan muqaddimatul musannif, pembukaan dari penulis. Setelah penulis memuji Allah Ta'ala dan bersyahadat, beliau mengatakan, amma ba'du, ini adalah kitab ringkas dalam fikih yang aku kumpulkan di dalamnya banyak masalah beserta dalilnya. Yakni beliau tidak hanya mencukupkan masalah saja, tapi disertai dalil. Alasannya apa? Li'annal ilma ma'rifatul haqqi bidalili, karena ilmu yang sebenarnya itu adalah mempelajari kebenaran disertai dalilnya. Fikih, kata beliau, adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas sahih. Fikih adalah mengetahui atau mempelajari atau mengkaji hukum syar'i cabang dengan dalilnya dari Alkitab, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
Fikih secara bahasa itu artinya memahami. Gampangannya memahami dalil untuk menghasilkan hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Hukum syar'i itu 5 ya, di produknya fikih itu 5. Wajib atau sunnah atau haram atau makruh atau mubah. Ini produknya. Sholat, misalkan ya, sholat jenazah, apa hukumnya? Sunnah, fardu kifayah, fardu ain, yang mana? Ini produknya. Sementara dalilnya maksudnya adalah 4, Quran, sunnah, ijma atau qiyas. Itu dalilnya. Dalilnya ada 4. Beliau hanya menyebutkan 4 karena 4 ini yang disepakati oleh semua ulama. Mereka berselisih pada selain dari 4 ini, seperti istihsan, seperti amal penduduk Madinah, dan lain sebagainya. Ya. Perumpamaannya adalah, umpamanya donat. Donat itu produk. Apa bahannya? Tepung umpamanya. Ya. Nah, donat itu ibaratnya fikih, dan tepung itu ibaratnya dalil, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah, cara bikinnya itu yang kita namakan dengan usul fikih, qawaid fikih, pokok-pokok fikih yang butuh perangkatnya. Perangkat untuk mengolah dalil itu banyak, ya, itu banyak. Ada sekitar 8. Saya mendengar ya Dr. Hisham mengatakan ada 8 perangkat untuk memahami dalil, yaitu nahwu, shorof, balaghah, lughah. Lughah ini maksudnya adalah pecahan kata. Kemudian apalagi? Kemudian usul fikih, mustalah, qawaidnya, kemudian usul tafsirnya. Ya, ini banyak perangkatnya untuk memahami sebuah dalil. Tidak mudah. Maka kalau kita mendengar sebuah hadis sahih, bisa nggak langsung diamalkan? Sulit. Kita perlu gimana ulama dalam memahaminya. Contoh, di dalam Sunan Tirmidzi, beliau menyebutkan hadis sahih, man syaribal khamra ya fajlidu, siapa yang minum khamr maka cambuklah, jika ia mengulangi sampai 4 kali bunuhlah. Ini sahih atau dhaif? Sahih. Berkata Tirmidzi, tapi para ulama tidak mengamalkannya. Kenapa demikian? Karena mereka pakai perangkatnya. Semua hadis dijamak, dikumpulkan, ternyata ini ada banyak kemungkinan hadis tadi. Mungkin sudah dihapus hukumnya, atau mungkin hadisnya sahih, tapi rawinya itu menyelisihi rawi yang lain lebih sahih. Itu diistilahkan dengan istilah hadis syadz. Rawinya kuat, tapi menyelisihi rawi lain yang lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya. Ya, contoh umpamanya gini. Yang lagi ya, masalah tahrik. Tahrik itu menggerak-gerakkan jari ketika sholat. Kenapa mereka berselisih pendapat? Padahal hadisnya dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Karena ya, semua rawi-rawi itu ketika menyebutkan sifat sholat Nabi hanya menyatakan isyarah. Isyarah itu mengangkat telunjuk. Adapun rawi 1 yang bernama Zaidah bin Qudamah, beliau rawi yang kuat, menambahkan summa yuharikuha, lalu menggerak-gerakkannya. Nah, tambahan ini itu menurut sebagian ulama itu syadz. Ya, ini sahih benar karena rawinya kuat, hafalannya kuat, tapi menyelisihi teman-teman yang lain yang lebih kuat dari dirinya atau lebih banyak jumlahnya daripada dirinya. Hingga dalam mazhab Syafi'i dikatakan yukrah, dibenci tahrik, menggerak-gerakkan. Dan semua mazhab enggak memakainya. Abu Hanifah, Hanafiyah, Imam Malik, Malikiyah, Syafi'i, Syafi'iyah, Ahmad bin Hanbal, Hanabilah tidak mengamalkan hadis tadi. Itu kan hadis yang disahihkan Syekh Albani, dan beliau berpandangan dengan hadis itu dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Nah,
Kembali kepada buku ini ya. Hukum syar'i itu ada 5 ya. Wajib, sunnah, ya, kemudian haram, makruh, dan mubah. Baik, sedikit tambahan. Kapan wajib? Ini bahasanya usul fikih. Ketika nas syar'i lafalnya itu berupa perintah, maka asalnya itu bermakna wajib. Jika ada hadis lain yang memalingkannya, maka turun menjadi sunnah. Jika diawali dengan larangan, maka menjadi mubah. Perintah itu tidak selalu bermakna wajib. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Ya, contoh wajib, aqimus sholat, dirikanlah sholat, perintah ya. Maka perintah pada asalnya apa? Wajib. Cuma ini sholat apa ini? Sholat 5 waktu. Contoh yang bermakna sunnah. Ya. Nabi SAW bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi perintah ya, maka asalnya bermakna apa? Wajib. Ternyata Nabi menambahkan liman sya', bagi siapa yang mau. Maka turun dari wajib kepada sunnah. Kemungkinan yang ketiga mubah. Kapan mubah? Jika perintah itu diawali dengan larangan. Contoh, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila telah dipanggil untuk sholat Jumat, maka tinggalkan jual beli. Maka hukumnya apa? Meninggalkan itu wajib ditinggalkan jual beli. Baik. Kemudian Allah berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Apabila telah selesai Jumatan silahkan. Apabila telah selesai Jumatan, ya, kerjalah. Perintah. Apakah wajib? Tidak, tapi mubah. Kenapa? Karena diawali dengan larangan sebelumnya. Allah berfirman, wa idza halaltum fastatu. Jika kalian telah halal, telah tahallul, telah selesai haji umrah, fastatu, berburulah. Perintah. Wajib? Sunnah atau mubah? Mubah, karena sebelumnya ada larangan. Jangan berburu ketika ihram. Nah, sekarang fikih. Ya, penulis di sini menyebutkan beberapa bab fikih ya, toharoh, ya kan, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, secara umum fikih itu isinya 5 bahasan besar. Fikih itu secara umum isinya 5 bahasan besar. 1. Fikih ibadah. 2. Fikih muamalat harta. 3. Fikih keluarga, fikhul usrah. 4. Fikih jinayat, kriminal. 5. Fikih qadha, peradilan. Diawalkan fikih ibadah karena tujuan kita hidup yang pertama kali adalah menyembah Allah Ta'ala setelah kita mengikrarkan syahadatain. Maka diawalkan. Dan fikih ibadah ini cakupannya adalah 6. 1. Toharoh, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, 5. Haji, 6. Jihad. Karena jihad itu ibadah paling tinggi, mengarahkan jiwa nyawa. Yang ini bagian dari rukun Islam yang 5. Kemudian berikutnya beralih kepada fikih ya, muamalat. Muamalat berasal dari kata interaksi. Karena interaksi antara hamba dengan manusia
dalam memberikan manfaat, saling memberikan manfaat seperti jual beli, sewa menyewa, ya kan? Maka juga dibahas hal-hal yang nggak boleh dalam menerima harta seperti riba dan kawan-kawannya. Ya, ini semua dibahas di bab muamalat. Muamalat ini jika faham dasarnya baru belajar fikih muamalat kontemporer, seperti misalkan harta halal haram kontemporer karya Dr. Irwandi Tirmizi. Itu berat, bahasan berat karena sudah kontemporer. Maka tapi jika memiliki basicnya, maka mudah memahami semua bab fikih dalam masalah muamalat. Karena orang itu butuh makan, maka jual beli. Lalu mereka rumah tangga, maka fikih usroh, masuk nikah, tolak, cerai, iddah, termasuk pula hadonah, pengasuhan anak, termasuk pula masalah nafakot, nafkah, semua dibahas di fikih usroh. Lalu ternyata kehidupan itu enggak murni mulus, kadang ada kriminal di masyarakat. Maka fikih jinayat wal hudud, seperti potong tangan, rajam, ya, cambuk, bagi minum khamr dan seterusnya. Lalu untuk mengatasi kriminal ini, ya, butuh ya aparat keamanan atau aturan, maka fikih qadha, fikih perundang-undangan. Itu 5 bahasan besar dari fikih, ya. Fikih ibadah, fikih ya muamalat, fikih usrah keluarga, fikih jinayat kriminal, fikih qadha undang-undang atau peradilan. Sekarang kita melihat daftar isi fikih toharoh. Fikih toharoh. Ya, lihat daftar isinya dulu. Ya, ini garis besarnya dulu. Toharoh itu kenapa didahulukan? Karena ibadah tertinggi seseorang adalah sholat. Dan syarat sholat yang paling pokok adalah bersuci. La tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Tidak sah sholat tanpa bersuci. Yakni bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Maka ia didahulukan mengingat besarnya bab sholat. Ya, sholat enggak tersama dari kita, akan besarnya kedudukan sholat hingga orang yang meninggalkan sholat itu besar masalahnya di sisi para ulama, hingga mereka sepakat orang yang meninggalkan sholat maka penguasa punya kewajiban untuk menghukumnya dengan membunuhnya jika tidak mau bertaubat. Cuma mereka berbeda pandangan bagaimana cara membunuhnya. Jumhur ulama mengatakan dipenggal lehernya. Ini pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Adapun Abu Hanifah berpandangan enggak dibunuh seperti itu, tapi dipenjara sampai mati kecuali bertaubat. Di samping mereka berselisih pendapat apakah dia dibunuh sebagai muslim atau dibunuh sebagai kafir, karena ada rentetannya. Kalau dia dibunuh sebagai kafir maka tidak dimandikan, disolati, dikafan, dikubur di pemakaman muslimin. Ya. Yang lebih ekstrim lagi adalah pendapat Hanabilah kontemporer seperti pendapat Ibnu Utsaimin, Syekh Fauzan yang berpandangan jika laki-laki tidak sholat sama sekali maka rumah tangga mereka secara otomatis fasakh, rusak, batal, hubungannya jadi zina. Besar masalah sholat, sehingga bab pertama dalam fikih adalah gimana sholat bisa sah, yakni bab toharoh, bab bersuci. Sekarang kita melihat apa saja bahasan dalam bab toharoh. Pertama, miyah, air. Karena air merupakan media untuk bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, pakai media air. Nanti jika tidak ada air maka pakai media kedua, yaitu debu alias tayamum. Berikutnya bab aniyah, wadah.
Air ini butuh ditampung di wadah, maka dibahas wadah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk minum, untuk bersuci. Terus berikutnya istinja. Istinja. Karena orang dianggap suci jika terpenuhi dua syarat. Satu, hilangnya hadas. Dua, hilangnya najis. Irtifa'ul hadas wa zawalul khabath. Hilangnya hadas, entah besar entah kecil, ya. Zawalul khabath, hilangnya najis. Maka dibahas istinja. Istinja itu bagian dari menghilangkan najis, kotoran dari seseorang setelah BAB, buang air besar. Nah, berikutnya fasal izalatun najasah wal asya' an najisah. Menghilangkan najis dan benda-benda yang najis. Ini dibahas setelah itu karena masalahnya adalah najis itu tidak hanya pada badan setelah BAB. Terkadang menempel di tempat, menempel di baju, menempel di badan. Maka muncullah bab ini, bab izalatun najasah, bab bagaimana cara menghilangkan najis. Nah, berikutnya setelah hilang semua najis dan hadas sudah hilang, hadas besar umpamanya, maka berikutnya bagaimana cara untuk bersuci, yaitu dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Maka dibahas bab sifat wudu. Wudu. Terkadang orang berwudu tapi dia pakai kaos kaki. Dia kesulitan. Apakah boleh ketika basuh kaki itu diwakili dengan basuh kaos kaki? Maka dibahas pada bab mashul khuffain, mengusap dua sepatu atau dua kaos kaki. Itu disisipkan dalam bab wudu karena masih satu tema. Berikutnya babu nawaqidul wudu, pembatal wudu. Apa saja pembatal wudu? Berikutnya babu mayujibul ghusla wa sifati, bab apa saja yang mewajibkan orang untuk mandi besar. Kalau wudu kan untuk menghilangkan hadas kecil. Sekarang hadas besar. Apa saja yang menyebabkan orang harus mandi besar? Umpamanya keluar mani, umpamanya bertemunya dua kelamin dan seterusnya. Terus berikutnya babut tayamum, bab tayamum, yakni jika ternyata air sebagai medianya nggak ada, entah karena sakit atau lemah atau khawatir. Lemah artinya kalau menggunakan air nanti bahaya, atau khawatir kalau nanti kesana ambil air nanti dia dibunuh atau hartanya nanti bisa hilang dicuri, maka dia pakai media debu sebagai badal, pengganti dari media air. Yang terakhir ditutup dengan haid dan nifas karena ia terjadi pada wanita dan ia menghalangi orang dari sholat. Bagaimana menyikapi haid? Apa saja sebab haid? Kapan batasan waktunya? Dan bagaimana cara bersuci darinya? Itu sekilas ya dari bahasan-bahasan dalam fikih thaharah atau bersuci. Nah, kita mendengarkan azan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Nah, jika ada yang ditanyakan, persilahkan. Ada bertanya? Oke, monggo. Nah, barakallahu fikum tentang percikan air kencing
tentang percikan air kencing. Jika maksudnya adalah percikan itu bisa dilihat oleh mata, maka itu najis yang harus dibersihkan. Tapi jika bentuknya adalah kasat mata, tidak terlihat karena saking kecilnya percikannya, perumpamaannya seperti kalau kita menggerojokkan air kerannya, terus di lantai itu ada airnya, maka akan nampak percikannya kecil-kecil sekali. Dan itu nggak akan nampak jika lantainya tidak ada airnya, saking kecilnya. Jika itu maksudnya, maka ada beberapa pandangan pendapat. Pendapat yang pertama, pakaian itu menjadi najis dengan beberapa alasan. Satu, ya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati kuburan dua orang musyrik yang sedang diazab. Terus Nabi bercerita, wa ammal akhar fakana la yastatiru min bauli. Adapun yang orang yang kedua, dia tidak menjaga diri dari air kencing. Baik, ini ditarik kepada tadi oleh sebagian ulama. Hadis yang kedua, hadis ya, sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu sebabnya karena kencing. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, percikan air kencing yang seseorang sudah berusaha menjaganya agar tidak kena, dan percikan itu pun tidak kasat mata, sulit untuk dihindari dan dilihat, maka termasuk najis yang ma'fu, yang dimaafkan. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara alasannya adalah, pertama, ada hadis tentang wanita yang keluar darah. Maka Nabi mengatakan, ya, igsili angkidam, ya, summa tawaddoi wala yadurruki asaru. Bersihkanlah darah itu, berwudulah, ya, ini mungkin tentang istihadah, ya, dan tidak membahayakanmu bekasnya. Artinya ketika darah itu dibersihkan, mungkin masih ada bekasnya, bekas kasat mata, ya, umpamanya warnanya, umpamanya aromanya, karena sulit untuk dibersihkan kecuali dengan media air yang memberatkan, maka itu masuk kategori najis yang ma'fu, dimaafkan. Juga, ya, firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus dai ke Yaman berpesan, yassira wa la tu'assira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira. Kalian berdua kalau berdakwah, mudahkan, jangan persulit, beri kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Kesimpulannya, ada khilaf pendapat di antara ulama. Jika pengen hati-hati, maka, ya, pendapat yang baik adalah Ustazuna Muhammad Nur Yasin dilepas celananya baru buang air kecil. Ya, setiap perbuatan yang terasa berat itu berpahala, karena dalam rangka hati-hati. Tapi bagi yang, ya, tetap pakai celana, enggak diingkari. Berkata Hudzaifah radhiyallahu an, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabulu wa huwa qa'im. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri. Kira-kira dilepas enggak celananya? Tidak. Mungkin enggak ada cipratannya? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Intinya hati-hatinya dilepas, ya, dan buang air kecil. Tapi seandainya tidak dilepas, kita tidak mengingkarinya. Allah yang lebih tahu. Nah, kadang waktu kencing itu kita sudah merasa tidak selesai, sudah menunggu beberapa detik,
ketika sudah ditutup terus mungkin sudah duduk dan sholat, kadang terasa seperti keluar lagi itu apakah termasuk waswas atau harus cek dulu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Nanti dibahas penulis ya di masalah ini. Al aslu fil asya atau harah wal ibahah. Ya, pada asalnya ya seseorang itu suci. Pada asalnya sesuatu itu adalah suci dan boleh. Fa idza syakkal muslimu fi najasati ma au saubin au buqatin au ghairiha fa huwa tahir. Apabila seseorang itu ragu pada najisnya air atau pada bajunya atau pada tempat atau selainnya, maka dihukumi suci. Artinya dia sudah sudah membersihkan kemaluannya, sudah berwudu, tiba-tiba muncul keraguan. Maka apa solusinya? Buang keraguan, ambil yang meyakinkan, yaitu sudah berwudu. Apa dalilnya? Ini diantaranya. Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang orang yang dalam pikirannya itu ya ragu-ragu, ya apakah telah kentut ataukah belum. Maka Nabi mengatakan la yansharif, jangan batalkan sholatmu hatta yasma'a sautan au yajidarihan, hingga kamu mendengar suara atau mencium aroma. Kalau ada suara kentutnya berarti meyakinkan ya, atau ada aroma baunya berarti meyakinkan, baru boleh membatalkan sholat. Selama nggak ada buktinya, sekedar was-was, itu harus ditinggalkan. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Ini nasihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kesimpulannya, tinggalkan was-was, ambil yang yakin. Al aslu baqa'u makana ala makan. Pada asalnya itu adalah seseorang itu dikembalikan kepada keadaan asalnya. Pada asalnya sudah wudu suci, maka dianggap sekarang wudu dan suci, nggak ada batalnya, kecuali ada bukti yang nyata. Allahu a'lam. Gini di sana kan. Nyambung yang tadi itu kan, kalau orang sudah berumur itu biasanya memang terasa itu, cuma kan anda tahu juga anda dengar di tulisan. Itu bagaimana? Karena tadi kita meninggalkan batas itu, tapi rasanya itu ada keluar angin atau apa, naik motor misalnya. Nah, was-was artinya adalah bisikan syaitan. Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan bisikan di dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Artinya syaitan itu suka memberikan was-was, terutama wanita dikasih was-was haid atau enggak ya, biar apa? Enggak sholat, biar enggak sholat, kasih was-was kayaknya ini haid deh, nah maka enggak sholat. Maka solusinya adalah selama tidak ada bukti, nggak ada suara, tidak ada bau, ya kan, maka jangan membatalkan sholatnya, teruskan sholatnya sampai selesai. Ya, da ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Itu. Contoh lagi mamanya gini, kalau dibalik tadi ya, ini ya misalkan ya dibalik. Seseorang itu dari bermain sepak bola, terus terdengar azan, terus dia ragu, aku masih suci ataukah belum ya, padahal dia belum mandi, ya kan? Kemudian kebiasaan dia itu tidak menjaga wudu, maka dikembalikan kepada asalnya, dia belum suci, belum wudu, maka harus wudu dulu. Maka keraguan itu dihilangkan, yang diambil yang meyakinkan, dan itu kondisi yang pertama dari seseorang. Al aslu baqa'u makana ala makan, pada asalnya orang itu dikembalikan kepada kondisi asalnya. Naam, Allahu a'lam.
Nah, gimana Pak Sunar? Cukup atau lagi? Biasanya gimana? Cukup ya? Gimana Pak Win? Masih 6 menit ya? Monggo. Masih ada 6 menit. Untuk bab miyah pada pertemuan berikutnya. Bab miyah, jenis-jenis air untuk bersuci. Nah, oke. Jadi kalau andainya kita ini pengalaman pribadi ya. Iya. Kalau kita ini safar dan kondisi darurat, kita mau wudhu kan kamar kecil, kecil lah. Terus saya pun merasa kalau secara persentase ini lebih gede, ciprat ya. Dari 50% enggak atau iya itu kelihatannya kok iya. Dalam posisi masih pakai celana ketika kencing ya. Ini yang kita lakukan gimana kita ganti? Apakah kita tunda itu sholat atau kita cukup usap seperti apa? Nah, ini kembali kepada yang tadi bahwasanya cipratan itu ada dua. Satu yang kasat mata, yang kedua nyata. Kalau nyata sebesar lingkaran ya uang, yaitu najis, bersihkan. Tapi ketika tidak nyata, nggak kasat mata, maka dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama mengatakan itu najis sehingga harus mengganti pakaiannya. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah najis yang dimaafkan. Solusi dari Ustazuna Muhammad Nur Yasin adalah dilepas celananya baru kencing. Untuk hati-hati, dan ini anak praktekkan. Safar Ya? Safar kita nggak punya Apanya? space ya. Ya, nggak memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, ini pendapat yang kedua. Pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni najis yang dimaafkan. Ya. Tambahan faedah. Masalah fikih itu berkisar antara dua kemungkinan. Satu benar, dua salah. Kalau benar, dua pahala. Kalau salah, satu pahala. Tapi sah, kenapa? Karena kita mengikuti firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Kita sudah bertanya kepada ahli ilmu, maka ibadah kita sah. Cuma mana yang lebih utama, lebih afdol. Ini kita belajar untuk lebih mencerna kira-kira mana yang lebih utama dari dua pendapat tersebut. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran." Jika seorang ahli ilmu bersungguh-sungguh dalam menggali sebuah hukum ternyata benar, dua pahala. Fa in hakama ya fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Jika dia bersungguh-sungguh menggali hukum ternyata keliru, satu pahala. Demikian, Allahu a'lam. Oke, monggo. Nggih. Sholat memakai pampers karena udzur ya, apa hukumnya? Baik, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, darurat itu bisa membolehkan larangan. Pada asalnya membawa najis itu tidak boleh. Seperti Nabi SAW ketika sholat tiba-tiba melepas sandalnya dan para sahabat ikut serta. Seusai sholat Nabi bertanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Ya Rasulullah, kami melihat Anda melepas sandal.
Berkata Nabi SAW, tadi Jibril mengingatkan aku bahwa sandalku ada najisnya, maka aku melepaskan. Ini asalnya tidak membawa najis ketika sholat. Tapi jika ada uzur, maka dimaafkan. Kan uzur. Kita bahas masalah uzur. Kalau sengaja sehat, pengen gampangan pakai pempes, tentu ini bermasalah. Tapi ini ada uzur, ya. Ada uzur, maka nggak ada masalah. Allahu a'lam. Nah, cukup ya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kebersamaannya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.